wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Tetap be positif. Semoga video ini terus memberikan manfaat. Seperti janjiku yang pertama kemarin, di sini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya gimana caranya agar kita itu bisa semangat ngerjain skripsi, kita nggak malas ngerjain skripsi, dan akhirnya kita bisa lulus 3,5 tahun. Bagi yang punya keinginan lulus 3,5 tahun, sebenarnya sih ini nggak monoton atau nggak melulu untuk orang yang lulus 3,5 tahun. Ketika kalian punya keinginan untuk paling tidak lulus 4 tahun pas lah ya, seperti masa kuliah, kalian bisa menerapin apa yang aku terapin semasa kuliah kayak gitu. Nah, di sini sebelum aku ngasih tahu gimana caranya agar kalian bisa semangat ngerjain skripsi, aku pingin sharing terlebih dahulu, motivasi terlebih dahulu pada teman-teman semua, benefit apa yang kalian dapat ketika kalian bisa lulus 3,5 tahun tentunya. Yang pertama itu adalah membahagiakan keluarga pastinya. Kenapa sih kak kok bisa kayak gitu? Ya secara otomatis kalian bisa lulus 3,5 tahun adalah kalian bisa di antara teman-teman kalian yang semuanya lulus 4 tahun, kalian bisa berbeda gitu loh. Pasti orang tua tuh pasti bahagia dan bangga gitu. Jadi kalau teman-teman ingin bikin orang tuanya bahagia dan bangga, salah satunya kalian bisa punya keinginan, udah punya motivasi untuk bisa lulus 3,5 tahun. Yang kedua adalah dengan kalian lulus 3,5 tahun, peluang untuk mencari pekerjaan itu lebih banyak gitu. Kenapa? Karena memang ketika kalian lulus 3,5 tahun, saingan kalian dalam mencari pekerjaan itu adalah lulusan angkatan lalu yang belum mendapatkan pekerjaan gitu loh. Sedangkan teman sebaya kalian kan pasti masih ngerjain skripsi tuh. Jadi belum mencari kerja gitu loh. Jadi otomatis peluang kalian mendapatkan pekerjaan itu lebih gede. Dan satu hal lagi, ketika nanti kalian bekerja, pasti kalian itu bisa dikategorikan orang yang paling muda gitu kan, daripada teman-teman kalian gitu, teman-teman rekan kerja kayak gitu, karena kan biasanya tuh kayak kakak tingkat gitu. Nah, yang ketiga adalah bisa meringankan beban orang tua. Ini tuh udah pasti banget. Ketika kalian lulus 3,5 tahun, kalian kan nggak perlu membayar uang kuliah lagi, dan uangnya itu bisa gunain untuk hal yang lain gitu loh. Nggak untuk biaya kuliah lagi, nggak ngasih ke kampus lagi, tapi untuk mungkin kebutuhan orang tua kalian, atau untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat tentunya kayak gitu. Sebenarnya sih ketika kalian punya mimpi untuk lulus 3,5 tahun itu, semua orang itu pasti bisa ya, nggak ada yang nggak bisa, tapi memang harus berjuang gitu. Yang perlu aku garis bawahi adalah skripsi itu sebenarnya sesuatu yang memang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu loh, dan fokus, intinya kayak gitu. Ketika kalian tuh nggak fokus ngerjain skripsi, ya otomatis susah gitu ngerjain skripsi. Dan ketika aku punya keinginan untuk bisa lulus 3,5 tahun, semua impianku, bukan impian sih, semua organisasi, kemudian aktivitasku kampus lain yang bisa mengganggu skripsi, aku katin semua gitu loh. Jadi aku keluar semua. Jadi emang posisinya aku bener-bener memutuskan untuk bisa fokus untuk mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi caranya adalah yang pertama, ketika kalian punya impian untuk bisa lulus 3,5 tahun, di semester 6 itu, semester 6, semester 5 itu kalian udah cari literatur tentang judul skripsi yang emang kalian ingin teliti gitu. Jadi kayak misal nih, kalian seperti di videoku sebelumnya, kalian kan sudah sering sharing kepada kakak tingkat nih terkait misal nih, aku pingin skripsi yang cepat. Kalian ngambil data kuantitatif atau kualitatif. Kalau menurutku, ketika kalian itu ingin cepat lulus skripsi, kalian harus ngambil data kuantitatif, karena dengan kuantitatif kita itu nggak terjun langsung ke lapangan, tetapi memang udah ada perhitungannya gitu kak. Misal udah ada sampling, bahan yang ingin disampling gitu ada gitu, jadi kita nggak perlu repot lagi ke lapangan dan harus harus terjun langsung kayak gitu sih kalau menurutku. Cuma
beda pembimbing, beda cara, beda itu. Jadi menurutku ya semua nasib juga yang menentukan, cuma gimana kita juga menyikapi gitu. Dan selanjutnya adalah kita harus punya sifat pantang menyerah ya. Jadi udah harus menanamkan pada diri sendiri bahwasanya aku nih skripsi ini harus dikerjain gitu loh. Jadi misal nih kalian bimbingan hari ini, kemudian ada revisi, ya udah langsung dikerjain revisiannya, jangan dikerjain nanti. Otomatis kalau nanti kan nggak selesai tuh, dan otomatis kan molor kayak gitu, karena orang tuh males gitu. Dan aku tuh punya target pribadi gitu. Jadi misal nih aku ngerjain bab 1 ini dalam waktu seminggu, ya udah aku seminggu ini harus ngerjain bab 1 ini sampai selesai kayak gitu. Nanti ketika ada bimbingan terus ada revisi, aku hari ini harus kelarin semua revisianku kayak gitu. Jadi bikin target pribadi, menekankan pada diri, dan punya nerapin sistem reward dan punishment. Jadi ketika kalian itu punya target, seminggu ini harus selesai ini, seminggu ini harus selesai ini, revisian harus selesai berapa hari. Ketika kalian bisa melampaui itu, kalian kasih reward. Biasanya kalau aku dulu reward makanan ya, aku pingin beli apa aku beli. Tapi kalau misal punishment itu nanti kalian bisa atur punishmentmu tuh apa, punishment kalian tuh apa gitu kayak gitu. Dan menurutku sih misal nih kalau aku punishment itu aku harus yang positif aja, harus nabung, masukin uang koin kayak gitu sih. Itu bisa salah satu. Jadi intinya sih tergantung dalam diri ya. Kalian harus punya motivasi terlebih dahulu untuk bisa memang punya impian ini. Kemudian kedua harus semangat ngerjainnya, nggak boleh punya rasa males. Ya males sih pasti ada, cuma bikin target pada diri sendiri gitu. Ini bener-bener bermanfaat gitu loh. Terus kurangi nongkrong sih boleh, cuma karena kita punya target pribadi, otomatis kan nongkrong itu pasti akan terkikis gitu loh. Jadi susah untuk nongkrong gitu. Jadi kalau aku sih emang karena bener-bener 1 semester aku ngerjain tuh emang jadi sampai kepala aku tuh rasanya kayak wow gitu loh. Jadi karena satu per minggu gitu aku udah selalu bikin target, aku hari ini harus selesaiin ini, bab ini, habis itu bimbingan. Hampir setiap hari aku bimbingan, bayangin kalau ada orang yang aku cari kayak gitu. Dan itu bener-bener harus kalian punya pupuk sifat-sifat yang kayak gitu. Jadi kerja keras sih kalau menurutku, nggak boleh males, kerja keras. Inget bahwa kalian punya mimpi itu, intinya sih kayak gitu. Jadi nanti otomatis di ending kalian bisa lulus 3,5 tahun dalam waktu 1 semester. Ya pasti ketika ngerjain skripsi itu pasti ada naik turun ya, namanya juga manusia. Cuma nanti di jalannya waktu pasti kalian bisa gitu melewatinya. Ya udah dinikmatin aja. Tapi kalau saranku kalian harus punya target itu yang penting. Target harian, target mingguan. Jadi kita kerja itu ada patokannya gitu loh, ada reward punishment. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus punya motivasi yang kuat dalam diri. Terus satu hal lagi ya, ketika kalian mau bimbingan, kalian kan kalau kalian itu organisatoris ya, kalian pasti kan punya temen orang dari jurusan bahasa Indonesia atau punya kenalan orang dari jurusan bahasa Indonesia. Nah kalian bisa manfaatin mereka tuh, bukan manfaatin dalam tanda kutip buruk ya. Kita minta tolong ke teman-teman yang memang jurusan sastra atau sastra Indonesia untuk benerin tanda titik, koma atau kata-kata yang salah. Jadi sebelum ke pembimbing, kalian bisa ngasih skripsi kalian, bab kalian yang ingin kalian bimbingin itu ke temen-temen jurusan bahasa Indonesia semisal. Nah nanti biar diperiksa, kalian kasih makanan, kasih apa. Kalau orang mahasiswa itu kan kayak gitu tuh. Jadi nanti ketika udah di dosen pembimbing, kalian nggak perlu lagi
untuk koreksi titik, koma, kata-kata yang salah karena udah ke temen bahasa Indonesia. Dan ini bener-bener bermanfaat banget ya buat aku, karena aku dulu nerapin itu gitu. Jadi ke dosen pembimbingku udah nggak pernah dikoreksi lagi terkait titik, koma, kata yang salah kayak gitu. Karena aku sebelum ke dosen pembimbingku, aku selalu minta tolong ke temanku yang jurusan bahasa Indonesia gitu. Jadi dia udah ngoreksin, aku kasihin, aku minta tolong dong buat revisiin, buat ngecek ini ada yang salah atau enggak gitu, kayak gitu sih. Sebenarnya semua impian itu, semua itu pasti bisa, asalkan kita itu mau kerja keras ya, kalau menurutku seperti itu. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin lulus 3,5 tahun, ingin lulus on time paling tidak 4 tahun, ya kalian harus kerja keras, kalian harus fokus pada skripsi. Dan ketika kalian misalnya sambil bekerja, kalian udah, dosen pembimbing kalian susah, dosen penguji kalian susah, tapi kalian itu udah males kayak gitu, ya susah gitu untuk bisa lulus 3,5 tahun atau 4 tahun kayak gitu. Harus kerja keras sih kalau menurutku, punya target pribadi. Dan aku yakin pembimbing itu kalau dikejar terus pasti orangnya juga akan terbuka hatinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, buat adik-adik tingkat mahasiswa, semangat ngerjain skripsi, harus punya target, bisa nerapin sistem reward dan punishment, bisa minta tolong ke teman-teman yang orang sastra buat ngecekin. Pokoknya gimana sih kita bisa terus bergerak gitu loh. Jadi hari kita itu skripsi, fokus, itu penting banget. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa sama Allah, minta sama Allah buat diberi kemudahan. Jadi kalau yang aku terapin dulu sebelum aku ke pembimbingku, aku selalu sholat hajat, aku minta sama Allah buat dipermudah, revisiannya nggak banyak kayak gitu deh, kayaknya gitu. Dan banyakin sholawat, intinya sih kayak gitu. Semua orang tuh pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Semangat, dan jangan lupa kerja keras, adalah itu kuncinya ya. Kerja keras, semangat, stay positif, Allah tuh maha baik. Meskipun teman-teman misal udah bekerja keras, udah istilahnya kalau bahasa udah jungkir gitu, jungkir balik, udah nggak karu-karuan gitu, tapi teman-teman belum bisa lulus 4 tahun atau harus lebih molor, pasti Allah punya rencana yang lebih baik daripada itu gitu. Karena Allah maha baik. Yang penting kita udah usaha semaksimal mungkin, udah kerja keras semaksimal mungkin, pasti nanti Allah akan kasih yang lebih baik gitu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTubeku ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Di video selanjutnya aku bakal sharing lagi tentang informasi-informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan karena subscribe itu gratis. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.